Lansia GKI Wahid Hasim. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita dapat bersama-sama memuji, berdoa, dan mendengar firman Tuhan dalam ibadah Lansia GKI Wahid Hasim pada kesempatan ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah GKI Lansia Wahid Hasim pada hari ini. Tuhan, buka mata hati kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada Pendeta Dewi Prahesti, Engkau urapi sehingga firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta adalah yang berasal daripadamu saja. Tuhan, bukalah mata hati kami Bapa untuk dapat kami memahami seluruh firman Tuhan dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan Paskah Dewasa. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang masih terus Tuhan berikan bagi kami, para opa, oma, dan juga bapak ibu. Dan ketika sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan juga pakai dan tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang boleh dipersiapkan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang boleh mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, hari ini kita akan membahas atau belajar tentang suatu tema yang berkaitan dengan memberi. Opa Oma, apa sih yang Opa Oma harapkan ketika Opa Oma suatu saat memberi kepada orang yang Opa Oma kenal? Misalnya kepada anggota keluarga ya, baik kepada anak, baik kepada cucu,
ataupun kepada sahabat, kepada saudara, kepada teman. Mungkin Opa Oma berharap suatu saat nanti Opa Oma ketika membutuhkan pertolongan atau ketika membutuhkan sesuatu, Opa Oma juga bisa diberi, gitu ya, ketika kita memberi kepada orang yang kita kenal. Tetapi apa yang Opa Oma juga harapkan ketika Opa Oma memberi untuk orang yang tidak Opa Oma kenal? Misalnya ketika Opa Oma menemui seseorang di pinggir jalan yang membutuhkan pertolongan, misalnya saya sudah tidak makan 2 hari gitu ya, Opa Oma nggak kenal orang itu, tapi pasti Opa Oma juga akan memberi walaupun Opa Oma tidak mengenalnya. Lalu apakah Opa Oma mengharapkan suatu saat nanti orang tersebut akan kembali membalas pertolongan Opa Oma? Rasanya tidak ya. Kita mungkin belum tentu akan bertemu orang itu kembali. Nah, hari ini Opa Oma kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab dan juga pastinya belajar dari Yesus. Ketika belajar melalui tema memberi, tak harap kembali, ya. Opa Oma kita mau belajar sebagai lansia, kita bisa memberi dengan tulus. Kita mau belajar juga sebagai lansia, ketika kita memberi berarti artinya kita tidak menuntut sesuatu untuk dapat dikembalikan. Atau kita juga tidak menuntut ketika kita memberi suatu saat orang itu juga harus memberi kepada kita. Saya mengajak Opa Oma bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 3 ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-29. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Jika Opa Oma sudah mendapatkannya, saya akan coba bacakan untuk kita. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka, sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Opa Oma, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Opa Oma yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 3 ya, ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-29. Ini kita mau belajar dari seorang tokoh besar yang bernama Musa. Opa Oma juga pasti masih mengingat tentang bagaimana Musa dipilih oleh Allah, bagaimana Musa memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ya, menuju tanah Kanaan. Tetapi ayat ke-23 di sana dikatakan, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan, ya. Jadi di sana dikatakan dengan jelas ada kalimat atau ada kata mohon kasih karunia. Jadi Musa tahu keterbatasannya, Musa tahu setiap apa yang dilakukannya berkenan atau tidak berkenan di hadapan Allah, dan Musa hanya memohon
kasih karunia, nggak maksa gitu ya. Jadi kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan, boleh dilakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak kasih pun aku mau belajar untuk menerima, ya, karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi dikatakan di sana, mohon kasih-Nya Tuhan, kasih karunia. Di ayat yang ke-25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Jadi apa sih Opa Oma yang dimohon oleh Musa ini? Musa menginginkan untuk bisa juga masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan ya. Opa Oma, saya ajak Opa Oma untuk bersama melihat dari Ulangan pasal 32 ya. Ini tidak ada dalam pembacaan kita, tapi saya mau ajak Opa Oma untuk buka dulu sebentar yuk. Ulangan pasal 32 ayat 48. Sebentar bersama-sama. Ulangan 32 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-50. Ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan bacakan ya. Ulangan 32 pasal 32 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-50. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ayat ke-52-nya. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ya, jadi firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas bahwa Musa hanya boleh lihat loh, gitu ya. Selama itu Musa memimpin perjalanan bangsa Israel dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang pergumulan, lewati padang gurun, dalam keadaan yang mungkin mereka mengeluh dan sebagainya. Tapi ketika sudah mau masuk loh ke tanah Kanaan nih, di sana dikatakan Musa cuma bisa lihat, gitu ya. Musa nggak bisa masuk karena di sana dikatakan Musa akan mati di atas gunung itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat di ayat yang ke-25 di sana, Musa hanya memohon kepada Tuhan, Tuhan Allah, kalau boleh aku masuk ke tanah itu, gitu ya. Bukan cuma lihat, tapi Tuhan mengatakan, Allah mengatakan kamu cuma bisa lihat doang, ya. Lalu di ayat ke-28 yang akan memimpin untuk masuk ke sana atau menggantikan Musa adalah, berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Ya, jadi Opa Oma di sini kita melihat bahwa ada permohonan Musa kepada Allah. Tetapi ternyata di sana Allah hanya mengizinkan Musa untuk lihat saja. Tidak sampai, tidak menginjakkan kakinya di tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini melalui tema memberi, tak harap kembali. Kita mau belajar dari Musa gitu ya. Kita mau belajar untuk menjadi orang yang lebih sadar diri dalam tanda kutip kalau boleh saya katakan. Kita mau belajar untuk bersyukur tentang setiap apapun yang boleh Tuhan berikan bagi kita ya. Terkadang mungkin kita menjadi orang yang banyak menuntut. Terkadang kita mungkin menjadi orang yang tidak mengerti situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Boleh minta? Boleh. Boleh memohon? Boleh. Boleh punya pengharapan? Boleh dong. Tetapi ketika tidak dikabulkan, lalu reaksinya apakah menjadi marah? Apakah menjadi ngambek? Apakah menjadi kesal gitu ya? Musa di sana menerima apa yang dikatakan oleh Allah. Dia punya permohonan, tetapi ketika Allah mengatakan kamu nggak bisa sampai di sana, kamu hanya melihatnya saja.
Musa cukup dapat menjadi seorang pemimpin yang memimpin perjalanan bangsa Israel dengan segala kesulitannya. Tetapi ketika sebentar lagi nih mau masuk, Musa tidak diizinkan. Dan Musa menerimanya. Opa Oma, kalau kita punya permohonan, kalau kita punya permintaan, kalau kita punya harapan, apakah salah? Enggak salah gitu ya. Tetapi menjadi hal yang kurang pas ketika setiap permohonan kita, setiap permintaan kita, setiap harapan kita ketika tidak terkabul, kita menjadi opa oma yang gampang marah. Menjadi opa oma yang kesel. Menjadi opa oma yang ngambek gitu ya. Kita menuntut untuk anak-anak kita bisa datang setiap minggu. Kita menuntut untuk cucu-cucu kita bisa menemani kita setiap saat. Padahal mereka punya kesibukannya masing-masing. Kita menuntut untuk saudara-saudara kita bisa telepon kita setiap saat gitu ya. Walaupun mungkin kita tinggalnya berjauh-jauhan, setidak-tidaknya setiap harilah kita bisa berkirim kabar. Tapi kita tidak mengerti kesibukan mereka masing-masing. Seharusnya kita bisa menjadi opa oma yang lebih bijaksana. Kita bisa menjadi opa oma ya ketika pada saat itu aku bisa memberi dalam cara mungkin aku bisa telepon orang lain. Ketika aku bisa memberi sesuatu. Ketika aku bisa memperhatikan anak cucuku. Aku tidak mengharapkan balasan apapun. Di sana juga dikatakan kita harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kita mau belajar untuk memberi tetapi tidak menuntut untuk dapat dibalas. Gitu ya. Opa Oma, saya pernah mendapat sebuah kalimat-kalimat gitu ya yang di-forwardkan melalui WhatsApp group. Di sana salah satu kalimatnya menceritakan tentang kebohongan seorang ibu gitu ya. Jadi ada beberapa kebohongan seorang ibu, mungkin Opa Oma pernah juga membacanya ya. Di sana dikatakan seperti ini Opa Oma. Kebohongan seorang ibu itu yang pertama adalah saat makan ya. Ketika makanannya kurang, ketika jumlah makanannya mungkin nggak banyak karena ekonomi yang tidak memadai, seorang ibu akan mengatakan seperti ini kepada anak-anaknya. Cepatlah makan, ibu tidak lapar. Ketika waktu makan ada ikan dan daging tapi jumlahnya terbatas. Seorang ibu akan mengatakan ini kepada anak-anaknya. Ibu tidak suka ikan dan daging. Makanlah untukmu. Ketika anaknya sakit dan sampai tengah malam, ibu masih menjaganya terus. Seorang ibu akan mengatakan kepada anaknya, tidurlah nak, istirahat. Ibu belum mengantuk. Ketika anaknya tamat sekolah dan lalu memberikan uang untuk ibunya, seorang ibu akan mengatakan, simpanlah nak untuk keperluanmu. Ibu masih punya uang. Ketika anaknya sukses, mempunyai rumah yang besar dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama-sama, seorang ibu akan mengatakan kepada anaknya, nak, rumah tua kita sangat nyaman untuk ibu bisa tinggali. Ibu belum tentu betah di rumah yang besar. Dan seorang ibu ketika sakit keras, ketika anak-anak menangis di sampingnya merawat dan tidak mengetahui akan kondisi ibunya, seorang ibu akan tetap tersenyum dan mengatakan, nak, jangan menangis, ibu akan baik-baik saja. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, pengorbanan seorang ibu bagi anaknya sangat luar biasa. Seorang ibu akan berkorban apapun bagi anaknya. Memberi tetapi tidak mengharapkan untuk bisa dibalaskan. Memberi tetapi tidak mengharapkan untuk menuntut apapun juga. Sama seperti pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia memberi bagi kita. Memberi bukan hanya hal-hal yang biasa saja, tetapi memberi sampai dengan nyawanya, kehidupannya. Untuk kita manusia yang berdosa. Tuhan tidak menuntut apapun. Tuhan hanya memberikan bagi kita keselamatan. Oleh sebab itulah, Opa Oma, Bapak Ibu, biarlah kita dapat meresponnya dengan juga bisa belajar untuk memberi
tanpa mengharapkan kembali. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saya jadi teringat salah satu lagu yang ketika kecil ini lagu sudah dinyanyikan dan Opa, Oma juga pasti mengetahui lagu ini ya. Di sana dikatakan seperti ini. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah kasih seorang ibu kepada anaknya. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberi dan tidak mengharapkan apapun. Biarlah kasih ini juga bisa dimiliki oleh Opa, Oma, Bapak, Ibu, tapi bukan juga hanya kepada anggota keluarga kita, melainkan juga kepada orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Tetap terus dapat mengasihi orang-orang untuk terus dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan Paskah dewasa kita pada hari ini. Saya akan mengajak kita kembali bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami para Opa, Oma dapat bersama-sama mengikuti persekutuan Paskah dewasa. Tuhan, tolong kami dengan memberikan kami kesehatan selalu. Tuhan, tolong kami dengan memberikan kami sukacita di tengah-tengah keluarga yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami. Mampukan kami di dalam usia kami untuk selalu menjadi berkat di tengah-tengah segala keterbatasan fisik kami. Tuhan juga yang akan menolong untuk setiap kehidupan yang kami jalani hari lepas hari, dengan setiap aktivitas, dengan setiap pelayanan yang masih boleh Tuhan izinkan, sehingga kami selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah berkat dari Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan para Opa, Oma, Bapak, Ibu, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, persekutuan Paskah dewasa kita telah selesai. Opa, Oma tetap terus menjaga kesehatan, terus tetap semangat, terus tetap bersukacita, dan terus tetap menjadi berkat di tengah-tengah setiap keluarga yang dipercayakan Tuhan, dan terus beraktivitas di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Dewi Prahesti untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Bersama-sama kita belajar bahwa panggilan hidup kita sebagai orang tua adalah melayani. Demikian ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah memberi. Sampai jumpa pada ibadah lansia GKI Wati Hasim selanjutnya. Salam. Rahmatnya padaku
kasih.